Persib semakin menjadi-jadi. Monster baru siap menggebu, striker ganas siap memeras. Wow, kata itulah kita sematkan untuk Persib Bandung saat ini yang baru saja mengumumkan dua pemain teranyar mereka dengan cara yang tidak normal ya. Luar biasa, dengan cara yang tidak disangka-sangka. Siapa yang bisa bayangkan pemain diumumkan melalui CGV? Cuma Persib Bandung the only one. Sesuai di judul, bahwasanya kali ini Persib betul-betul semakin menjadi-jadi. Di saat semua orang senyap-senyap masalah transfer pemain, Persib selalu menjadi primadona, selalu menjadi trending topik, selalu menjadi bahan pembahasan di seluruh daerah Indonesia. Bayangkan, sebelumnya mereka udah menggemparkan persepak bola Indonesia dengan Videotron, kemudian brosur, tropi tour, mobil tron, baru juga dengan koran, ya radio lagi. Radio itu sih paling nggak nyangka ku radio, kan, baru juga koran kemarin tuh. Dan sekarang CGV. Aduh, bingung kita nengok kreativitas Persib ini di atas rata-rata. Ini kasihan aku juga kadang nanti nengok klub-klub lain ini, ketimpa klub-klub lain ini, kan. Klub-klub lain ini sekarang ini bingung nih. Mau mengumumkan pemain ketutup sama pamor Persib, ya kan? Iya. Cobalah pemain lain aja yang udah mengumumkan dengan di waktu yang sama dengan Persib mengumumkan itu ketutup. Bahkan udah mengumumkan Persib, baru pemain lain juga klub lain mengumumkan itu ketutup. Aku nih bingung gini nengok Persib ini. Terlalu besar exposure-nya. Aduh. Ini yang aku takutnya gini, kena mental klub-klub lain mau ngumumkan pemain nggak berani gitu ya kan. Ini pun aku juga selaku fans PSM juga, aduh mak, kampret lah Persib ini, kok keren kali gitu ya kan. Kapan nih PSM bisa kayak Persib juga nih, kadang nggak berkaca atau mungkin berkata dalam hati ya kan. Oke lah, yang penting kita doakan semua klub Indonesia biar bisa menyamai Persib lah gitu ya kan. Jadi contoh, nggak usah malu, kita mau fans apapun, kita mesti mengakui Persib memang salah satu klub terbaik saat ini yang dimiliki Indonesia. Dan suatu saat semoga aja kita bisa seprofesional Persib dalam mengelola tim atau mengelola klub. Oke. Kali ini ya kita akan membahas seperti biasa ada dua topik. Pertama kita bahas tentang metode pengenalan pemain Persib. Kedua adalah tentang pemain itu sendiri. Seperti biasa, seperti konten-konten sebelumnya. Bahkan aku sebelum buat konten ini udah banyak nih boboto ya kan, bang Persib bang udah ngumumkan nih Wilujeng Sumping. Awak pun sebenarnya udah nggak sabar sebenarnya buat konten nih. Tenang Len, tenang. Iya. Oke. Jadi kita tahu sesuai judul monster baru. Kali ini Persib mendatangkan monster baru dan juga striker ganas Bin Bringas, ya kan? Nah, tapi sebelum kita membahas pemain itu, kita mau bahas dulu bagaimana Persib mengumumkan pemain melalui CGV. Kemarin sempat aku bilang bakal ada mengumumkan pakai toa, ya kan, karena ada netizen boboto. Ternyata setelah itu rame tuh komen. Aku baca lah komen-komen kalian kan. Aku thank you kali lah kalian udah mau ngomen-ngomen video aku. Serius, aku ini pun merasa terharu kadang nengok tulisan-tulisan kalian nih. Sumpah, doa-doakan sehat, sukses. Makanya bisa sehat dan sukses ini gara-gara kalian ini guys, boboto ini dan penonton-penonton lain selain boboto. Aku doakan juga yang nonton ini sehat selalu, murah rezeki dan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kemarin itu Persib udah rame ya membicarakan William, Dewangga, Julio Cesar, Luciano, Barros, Berginho, dan kali ini membicarakan dua pemain terbaru lagi guys. Dan uniknya di setiap pengenalan pemain itu ada aja kreativitas yang dilakukan oleh manajemen Persib. Dan aku kemarin tuh sempat ada baca komentar daripada netizen bobotoh, dia bilang gini, bang inilah hebatnya Persib katanya kan, yang mana Persib itu tidak mengeluarkan biaya sepersen pun, itu adalah hasil kerjasama dengan produk-produk lokal Persib, produk-produk lokal Bandung guys. Contoh kayak Pikiran Rakyat, Koran Bandung, baru juga kayak Radio Bandung, dan juga kayak Videotron di Bandung. Itu semata-mata memang untuk membangun juga usaha-usaha lokal guys. Dan ini cukup menginspirasi sih.
Serius. Jadi kita tidak semata-mata oke, William Sumping datang ya pemain kita, enggak. Tapi dia juga melibatkan warga-warga lokal, pengusaha-pengusaha lokal, sehingga dimajukanlah yang namanya UMKM Indonesia ini. Khususnya warga-warga Bandung, pengusaha-pengusaha Bandung ini, guys. Bayangkan berapa puluh eksemplar itu, puluh ribu eksemplar gitu terjual kan, koran pikiran rakyat itu kan. Ini secara tidak langsung kan menarik promosi kepada pikiran rakyat yang mungkin udah lama ditinggalkan orang, sekarang kembali lagi. Radio yang mungkin sudah lama tidak digubris orang, sekarang sudah mulai digandrungi lagi. Nah, ini menandakan memang betul-betul exposure branding daripada Persib Bandung itu sangat kuat. Jadi nggak salah kenapa Persib Bandung selalu menghiasi layar kaca daripada sosial media. Iya kan? Bayangkan guys, di setiap sosial media pasti rame bahas Persib Bandung. Ya karena ini contohnya lah. Apa yang nggak laku di Persib, cobalah. Kan? Makanya banyak sekali dengan kayak gini, sponsor secara nggak langsung ya, sponsor-sponsor itu rebutan mau jadi sponsornya Persib. Jadi nggak salah juga kenapa setiap kali kita lihat jersey Persib banyak sekali sponsornya. Kenapa? Semua itu yakin kalau udah sponsori Persib pasti produknya laku keras. Dan inilah yang membuat Persib itu selalu sehat dan terjaga, guys. Kenapa? Rame sponsor. Kenapa bisa rame sponsor? Sebelumnya mereka melakukan hal yang baik, guys. Makanya aku selalu juga dengan Pak Adit, yang selalu dengan visinya tetap melibatkan semuanya. Jadi Persib ini berkat semua kontribusi. Luar biasa. Persib the best, ya kan? Oke, itu topik yang pertama, kita membahas tentang Persib yang bisa kita bilang is another level lah jika sudah memperkenalkan pemainnya. Ya walaupun sekali lagi tanpa mendiskreditkan klub-klub lain, mesti kita akui guys, di bursa transfer kali ini Persib adalah rajanya. Iya. Kasihan kita nih klub-klub lainnya, tapi nggak masalah. Semoga aja ya perkenalan pemain-pemain Persib ini yang berjalan luar biasa berbanding lurus nanti dengan performanya ketika main di Liga 1 dan ACL 2. Itu yang kita doakan. Karena takutnya mantap-mantap gini udah kita kenalkan udah keren-keren ya kan, tiba-tiba melempem semua. Wah, tahulah netizen yang lain yang pembenci Persib kan pasti banyak itu ya kan, langsung lah wala. Tapi semoga aja hal itu tidak terjadi, karena aku yakin di bawah asuhan Coach Bojan semua akan berjalan dengan lancar. Wow. Oke, nah kita masuk ke topik kedua, yaitu masalah pemain Persib yang baru. Sesuai dengan judul, monster baru dan striker ganas Bin Bringas. Jadi kita tahu ex-striker daripada Liga Kamboja dan juga top skor Liga Kamboja ya, yaitu namanya Roman Teki. Roman Tangki kita bilang lah ya kan. Takut kali aku salah ngomongnya ini ya kan. Jadi Roman Tangki ini, jadi dia itu pemain asal Brazil. Bayangkan udah berapa pemain Brazil yang ada di Persib guys. Brazil Connection ini bisa jadi sebagai ajang pembalasan ini. Kenapa? Musim lalu mungkin dinilai Persib nggak menarik pertandingannya kan, memang menang tapi nggak asik untuk ditonton. Mungkin kali ini Persib akan menang dengan sambil menyuguhkan permainan yang asik ditonton. Kenapa? Biasanya kalau udah Brazil main itu pasti menampilkan permainan-permainan yang cukup ciamik dan penuh skill-skillnya guys, luar biasa. Nah, jadi di sini bukan hanya skill yang ditawarkan daripada seorang Roman Tangki ini guys, dia merupakan top skor. Jadi kalau dari torehan gol nggak usah kita ragukan lagi kawan ini guys. Bayangkan dari 28 pertandingan dia sudah mencetak 21 gol dan 5 assist, total 26 kontribusi gol. Berarti setiap pertandingan dia itu mencetak at least 1 gol atau 1 assist. Oh majang, bayangkan Persib yang udah gitu banyaknya pemain-pemain Brazil, pemain-pemain skillful, ya kan? Apa enggak ketagihan nanti ini seorang Roman Tangki ini cetak gol? Di Liga Kamboja kemarin aja dia bisa cetak 21 gol, apalagi nanti di Liga Indonesia yang disupport dengan pemain-pemain kelas Wahid Persib. Nanti umpan-umpan crossing daripada Beckham, disundulnya gol. Baru umpan-umpan manja dari Sadar Ramdhani, disundulnya jadi gol. Belum lagi nanti terupas Luciano, terupas William Barros, terupas daripada William X Arema. Udahlah, langsung aja kasih gelar ke Persib. Iya. Iya. Nah, jadi
sesuai dengan judul, striker ganas, betul-betul ganas kawan ini kan. Jadi sebelumnya dia ini merumput di Liga Austria, di Liga 2-nya guys. Memang tidak sebanyak golnya di Liga Kamboja dengan 21 gol. Kemarin tuh dia 8 gol ya dari berapa puluh pertandingan gitu di Liga Liga Austria. Nah, sebelumnya dia juga rame, dia banyak menghabiskan waktu itu main di Liga Brazil guys, ya kan. Jadi di Liga 3-nya, Liga 2-nya Brazil. Jadi habis waktunya di sana. Sehingga setelah itu dia pindah ke Eropa, terus masuk ke Asia Tenggara. Dan yang buat aku ini shock ya, nengok striker ex Visaka ini umurnya guys. Bayangkan umurnya itu 26 tahun. Gila nggak tuh, muda kali. Masih di usia yang sangat relatif muda. Di usia prime ini pesepak bola 26 tahun guys. Berarti ini sejalan dengan visi daripada Persib untuk peremajaan skuad. Kemarin itu Persib punya DDS sebagai top skor di beberapa musim. Ditambah lagi dia dari Brazil. Dan kali ini Persib juga mendatangkan pemain dari Brazil juga. Dan dia juga ex top skor di Liga Kamboja. Dan ini usianya jauh lebih muda daripada pemain Persib sebelumnya, yaitu DDS. Ini kisaran beda sekitar 10 tahun mereka guys. Bayangkan, untung besar nih Persib. Jadi nggak salah kenapa Persib kemarin itu melepas banyak pemain-pemain bintangnya demi pemain bintang baru yang mungkin jauh lebih murah dan jauh lebih hebat. Seperti itu. Apalagi Persib menghadapi dua kompetisi yang kita bilangnya cukup sulit ya, apalagi ACL 2. Jadi kalau mengandalkan pemain-pemain yang udah agak tua, ini berat nih Persib bersaing. Makanya dicarilah pemain-pemain yang napas-napas kuda. Wih, gile. Selain itu, selain muda, ini pemain tingginya 1,88 guys. Bayangkan 1,88 hampir 2 meter. Bayang nggak itu? Dia punya body kayak preman. Makanya aku sebut nanti dia ini El Preman sih ini. Tato di mana-mana kan, body besar. Ketika dia udah nyundul, udah nggak ada lawan guys, serius. Nyundulnya oke, kalian tengok nanti di sosial media dia itu banyak kali dia itu nyetak gol tuh melalui sundulan. Begitu juga skill lumayan, ya wajib lah. Orang Brazil nggak mungkin nggak berskill kan. Semua rata-rata orang Brazil pasti punya skill. Ditambah lagi finishing. Ini nggak usah ditanya lagi lah. Dengan torehan 21 gol dan 5 asisnya itu menunjukkan bahwasanya itu dia punya skill yang cukup mumpuni. Bukan mumpuni lagi, pun udah mantap dan luar biasa, kan. Ditambah lagi juga dia ini punya kontrol bola kuat guys. Serius, kalau kalian tengok videonya, gila dia kontrol bola itu, tahap body balance-nya kuat kali. Jadi ada orang mengambil bola dari dia itu kayak mikir-mikir lah. Badan menjulang tinggi, kuat, powerful gitu kan. Mau diambil bolanya, kena kipas lah masih Raymond Tanky ini kan. Makanya ini waduh. Dan sehebatnya lagi guys, dia ini tidak hanya jago cetak gol, dia juga 5 assist. Berarti dia itu juga jago nyuplai guys. Dia itu juga mau buka ruang. Jadi ini sesuai dengan filosofi seorang coach Bojan. Nggak mau dia punya pemain yang cuma satu posisi. Walaupun sebenarnya dia itu bisanya coba striker tunggal, center forward jadi CF, tapi dia kadang tidak malas ya. Jadi dia mau bergerak melebar ke kanan maupun ke kiri sehingga membuka ruang untuk pemain-pemain lain. Jadi ini memang striker yang sangat diidam-idamkan seorang coach Bojan. Layaknya DDS. DDS juga kadang mau melebar kanan dan kiri kan. Luar biasa, punya pemain yang lebih muda, lebih gacor, dan mungkin lebih murah guys. Makanya ini Persib sekali lagi cerdik bin cerdas. Ya, kayaknya manajemen MU ini harus belajar banyak nih untuk Persib ya, kepada Persib maksudnya. Oke, itu dia Raymond Tanky. Nah, kita masuk ke pemain kedua, yaitu Adam Perzibek. Perzibek bukan Persib ya kan, Perzibek. Nah, di sini aku lucu ya, ada 2 Adam nanti di sini, ada Adam Alis dan Adam Perzibek. Satunya Adam Alis pemain lokal, satunya Adam Perzibek. Nah ini juga aku memang kalau Persib udah nggak ada obat ya kalau udah cari pemain. Dapat aja pemain-pemain berkualitas gitu kan. Sebelumnya mereka punya Kevin Mendoza, kiper timnas Filipina. Sekarang mereka mendapatkan mantan kiper timnas Wales, walaupun masih di under 21, under 19 dan under 17. Dan paling mengejutkannya lagi kawan-kawan, dia juga mantan kiper timnas Inggris under 16, walaupun cuma 1 cap. Berarti dia dari segi kualitas ini punya guys, dia mumpuni kualitasnya. Bayangkan gitu banyaknya warga Wales, gitu banyaknya warga Inggris, dia terpilih jadi 1 kiper untuk mewakili negaranya di kompetisi usia guys.
luar biasa. Berarti Adam Perzibek ini dari segi kualitas nggak usah dipungkiri lagi, nggak bisa dipungkiri, pasti dia punya dan cocok untuk menggantikan seorang Kevin Mendoza. Ini memang udah jadi trademarknya Persib ya, udah menjadi ciri khas Persib. Apa itu? Yes, punya kiper yang asing, punya kiper dari asing ya. Karena kita tahu Persib ini selalu punya kiper asing ya. Aku masih ingat dulu zaman-zaman Bahola, zaman-zaman dulu ya, PSMS gitu juga dulu kuat ya. Di saat klub-klub lain belum punya kiper asing, Persib udah mulai pakai kiper asing. Aku masih ingat itu Kosin ya, kipernya Persib yang dari Thailand. Baru masuklah kiper-kiper lainnya. Begitu masuk Persija juga ada Kamaruk. Nah, jadi sebelum orang klub-klub sekarang ini pakai banyak kiper asing ya, dulu Persib udah pakai kiper asing loh. Makanya Persib itu identik kali dengan kiper asing. Seperti biasa, Persib selalu lain daripada yang lain. Makanya ini Persib semakin menjadi-jadi dan gak ada duanya. Oke guys, dan di sini ya kita lihat tingginya itu 192. Ini untuk golongan kiper ini tinggi guys. Cakep nih, bagusnya. Dan yang paling kita sor di sini adalah umurnya masih 25 tahun. Ini sejalan dengan semboyannya Coach Bojan tentang yang namanya peremajaan skuad. Wow, ini semakin mengerikan. Persib Bandung di musim depan menarik untuk kita pantau guys. Oke, gimana pendapat kalian tentang Persib yang semakin menjadi-jadi dengan monster baru dan striker ganas Bin Bringas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.